Amar ma'ruf nahi mungkar itu titik beratnya adalah untuk membangun sistem sosial yang baik dan benar. Bukan ada pasukan yang putih-putih, jenggoten pada waktu bulan puasa kemudian menutupin kafe-kafe, apa namanya, restoran dan sebagainya ya. Kan ada yang ditutupin itu ya. Woi, ini bulan puasa. Itu bukan membangun sistem sosial, itu merusak sistem sosial. Tidak boleh itu. Di dalam bulan puasa, bahwa ada orang berjualan bakso, tukang bakso yang jualannya bakso, tukang tahu, restoran pada siang hari. Loh, kalau malam hari ya nggak payu, Bu. Iya. Oh, itu jangan kena pemahaman yang marginal tadi, karena bulan puasa menghormati orang yang berpuasa. Tidak pernah dibalik. Loh, hormati orang yang berpuasa, menghormati orang yang tidak berpuasa. Halo? Tadi kan begitu. Jangan kemudian kita minta dihormati. Harusnya orang berpuasa itu menghormati orang yang tidak berpuasa. Baru kualitas Anda berpuasanya naik. Bisa diikutin ini? Ya, orang tidak berpuasa kan banyak. Istri menstruasi tidak berpuasa kan? Ya, hormati dong. Mak, Dek, karena kamu sedang menstruasi, saya puasa, maka yang masak saya. Loh kan gitu, kamu sekarang istirahat, isodah. Itu yang meningkatkan kualitas tinggi. Jangan kemudian warung-warung ditutupin dengan pasukan-pasukan kayak demikian. Itu salah makom. Bukan ajaran Islam, itu pemahaman yang marginal, logika bengkok. Dan mereka pasukan umat Islam. Kalau mereka kemudian tidak berpuasa, kan tidak berpuasa, Pak. Dia tuh kafir dan beri dong kesadaran. Ajarin dia. Dia jualan, tapi juga dia berpuasa. Kenapa tidak? Saya misalnya ke Jakarta sebagai musafir. Kalau semua warung-warung itu tutup, saya mau makan di mana? Musafir kalau boleh makan kan? Karena mengamalkan Quran dalam perjalanan. Boleh kamu tidak berpuasa untuk diganti nanti setelah bulan puasa. Loh, kalau itu ditutupin kemana? Ini logika yang begini tidak jalan. Akhirnya wajah umat Islam itu menjadi serem, perusak. Iya, harusnya tidak. Coba waktu bulan puasa, yang berpuasa, ya, kan tadi sudah saya berbagi ya. Salah satu diantaranya ini kepedulian sosial ini ya, yaitu kepedulian terhadap sesama dalam segala hal, merupakan ukuran kualitas seseorang. Konsep berbagi dalam harta. Makanya ada zakat kan? Zakat fitrah dan zakat berbagi. Ya. Nah, kita punya zakat mal. Ada warung. Warung itu miskin, hanya jualan pecel misalnya ya. Enggak payu dan sebagainya. Suruh buka pagi hari. Kan pecel malam enggak payu ya. Payunya pagi hari. Datang, Bu, ibu jualan. Iya, saya punya baitul mal. Ini untuk modal ibu. Bulan puasa, suruh jualan, jangan disuruh nutup. Pecelnya kualitasnya naikkan. Ini saya punya 5 juta. Tolong ibu. Loh, itu lebih berharga. Menghidupkan dia dan Anda sudah berbagi dengan sesama. Tidak usah tanya dia muslim atau non muslim. Paham? Itu konsep Islam. Berbagi.
dengan orang lain. Jadi nanti kalau kayak demikian itu nanti orang-orang non-muslim pun menunggu bulan puasa. Paham? Kenapa? Orang-orang yang berpuasa biasanya berzakat mal kepada kami. Jadi bulan puasa itu bulan Rahman Rahim bagi seluruh umat manusia. Bisa nggak balik konsep ini? Ini saya dandanin kekeliruan umat Islam. Karena cara memahami agama yang marginal seperti itu. Enggak, di bumi ini kamu didatangkan sebaik-baiknya umat untuk rahmatan lil alamin, kesejahteraan umat manusia seisinya. Berbagai ilmu dan iman tadi ya, bolehlah. Kemudian yang bukan mungkin status sosial. Makanya saya selalu mengatakan status sosial. Dari dulu kok becak terus, bawa ningkat. Ya, jangan becak lagi jadi supir mikrolet. Kan sudah status sosialnya naik. Sekarang sepeda motor katanya. Ya, Pak, saya nggak bisa jadi supir mikrolet. Kenapa? Saya nggak punya SIM. Saya kursuskan SIM. Mau? Oke, kamu kursus untuk mendapatkan SIM A. Loh, caranya begitu. Itu konsep Islam. Gak terbuka ya. Yang ada diajari, ngaji bulan puasa kan mocok Quran. Mereka tidak butuh itu. Sungguhan. Tukang merekolotnya butuh maca Quran. Gak. Dia butuh makan. Iki lho sing angel. Tadarusan, mereka tidak butuh tadarus. Mereka butuh nyekolahkan anak. Nah, itikaf ono maksudnya. Dipancing terus aku. Biasanya begitu. Balik ini ya susah ya. Tapi inilah esensi Islam. Makanya kadang-kadang takmir masjid bangga sekali kalau sudah bulan puasa takmir masjid. Wah, kayak pejabat tinggi ya. Yang ketiga, dalam sistem sosial banyak. Islam bukan untuk menjadi beban sosial, maaf. Akan tetapi justru menjadi solusi sosial. Jangan datangnya Islam membebani orang lain. Tidak. Kamu punya problem apa? Datang kepada saya, nanti saya kasih solusi. Dengan apa? Konsep ilahi, bukan konsep bikinan saya. Saya sudah nantang di mana-mana. Sungguhan, saya kasih konsep ilahi yang cespleng dalam kehidupan. Bukan bikinan Pak Ika. Ya, Rasulullah kan begitu. Kan Rasulullah tidak pernah sekolah ke perguruan tinggi S2, S3. Akan tetapi kenapa konsep sosial bisa diatasi? Ya. Makanya di dalam surat Toha, surat ke-20 ayat 2 dan 3 itu, coba dibaca sedikit ton bahasa terjemahnya itu. Surat ke-20 ayat 2-3. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Bukan untuk menyusahkan. Peringatan itu di situ terjemahannya adalah mengingatkan. Kalau kamu cara berjalan kayak gitu bengkok, ujungnya kamu akan bukan neraka, Pak. Hidup yang susah. Tapi kalau kamu lurus seperti ini, maka ujungnya kamu akan mendapatkan hidup yang tenang, sejahtera di dunia ini. Bukan untuk menyusahkan. Jadi kalau Anda kemudian belajar Al-Quran, belajar Islam menjadi susah, menjadi repot, loh iya. Itu Pak Kadir kalau tidak salah, itu kemarin ya ada yang khutbah atau ceramah di Masjid Asyariah.
tidak bisa menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran kecuali dia harus ngerti bahasa Arab. Kan begitu ya. Ini menyusahkan orang. Kenapa begitu? Karena dia bisa bahasa Arab. Paham? Saya balik. Sekalipun bisa bahasa Arab, tidak mungkin bisa mengerti tentang isi Al-Quran kecuali mempunyai basic science. Habis dia. Tuh Pak Kadir. Tunggu, saya unduh itu dalam urutan basic science ini bukan main itu. Nah, kalau bahasa Arab dijadikan rujukan untuk bisa memahami Quran, yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab itu udah jago bahasa Arab, meso ngimpi pun pakai bahasa Arab. Tapi dia tidak ngerti isi Quran. Nah, itu banyak di dalam masyarakat seperti itu. Bukan untuk menyusahkan, untuk memudahkan. Makanya saya selalu mengatakan, kalau berjamaah, sholat jamaah harus di masjid. Saya bilang menyusahkan orang. Paham? Sholat wajib harus di masjid. Tidak ada sesuatu keharusan. Nah ini selalu dikatakan. Saya balik. Dia berjamaah dengan istrinya di rumah sih, iya. Itu jauh lebih baik. Dia memimpin istrinya daripada jadi makmum di masjid, istrinya terkelerakan di rumah. Coba bayangkan. Hanya lukir pola pikir ya. Dia berjamaah sih dengan istri dan anaknya, iya. Jauh lebih baik daripada jadi makmum di masjid, karena dia jadi pemimpin. Loh, masjidnya tidak makmurkan masjid. Yang kemarin itu saya katakan, saya bilang umat Islam tidak butuh masjid. Sungguh tidak butuh masjid. Daerahnya Pak Samsudin itu daerah mana itu? Pak Samsudin. Iya, Pasuruan terus ke sini ini kalau mau ke jalan. Ya itu daerah situ ya, maaf ya. Saya pernah masuk ke kampung-kampung tuh, hampir setiap 50 meter tuh ada masjid. Betul Pak Sam ya? Kalau lihat masjidnya seakan-akan orang kampung itu kaya-kaya ya. Karena hampir masjidnya bagus-bagus itu. Wah, ada masjidnya besar-besar. Tapi coba survei, mayoritas mereka itu paling tidak jadi buruh di pabrik-pabrik yang di atas atau jadi petani gurem. Paham? Coba. Mana lebih penting, membangun masjid atau meningkatkan status dia menjadi orang agnia daripada dia menjadi kaum du'afa? Ini pola pikir namanya. Kalau ingin masjid itu sejahtera, gampang, sederhana. Pada waktu bulan puasa ini, coba ya, apalagi ingin terawihnya itu ingin penuh, saya kasih konsep. Bukan makan. Setiap selesai terawih akan dikasih door prize. Sanggup nggak? Apa door prize-nya? Mesin jahit, sepeda pancal, TV, 10 HP. Ayo, tiap terawih penuh nggak? Nggak bangkrut tak mirip. Loh, kesungguhan. Manusia masih kayak demikian. Atau kalau ingin sholatnya duhur, asar itu penuh, setiap sholat itu tadi ada bonus umroh akan dikocok. Pasti atau yang beasiswa. Kaono takmir masjid yang punya ide kayak begitu, karena apa? Mayoritas miskin-miskin. Kaum du'afa mau jadi takmir masjid karena sudah pensiunan. Nggak banter saya. Sungguhan saya saking. Oke.
Yang terakhir puasa itu baru saya taruh lengser yang terakhir. Ya, 3 di atas itu masalah-masalah yang terakhir itu ada hubungannya dengan ubudiyah, ibadah mahdoh. Baru saya taruh di bawah. Biasanya para mubalik di atas, saya taruh di bawah. Karena ini 3 ini lebih berat. Yang terakhir ini adalah masalah ibadah, ada hubungannya. Yang pertama puasanya sendiri, kan gampang. Iya. Maaf, pada bulan puasa tidak ada puasa sunnah sebelumnya. Ya, sudah hanya ada puasa yang namanya puasa wajib itu tadi, yaitu puasa Ramadan. Setelahnya ada puasa sunnah, namanya dinamakan sitamin Syawal. 6 hari di dalam bulan Syawal. Sudahnya itu selesai. Kalau puasanya siapapun bisa melakukan. Itu satu. Yang kedua, sholat. Selain sholat wajib pada waktu malam hari, memang ada sholat namanya sholat tarawih. Artinya istirahat. Tarawih itu istirahat. Makanya karena istirahat, sholatnya coba banter-banter. Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, baru Assalamualaikum, Allahu Akbar. Lu ya apa sholat iki? Pada tarawih itu delean alon-alon dirasa no. Yang dikejar apa yang orang ini? Kalau kayak demikian, pahala. Begitu Anda mengejar pahala, pada saat itu Anda sudah jatuh pada kemusyrikan yang berat. Yo, yang suka ngejar pahala itu musyrik. Habis, belum pernah ngomong saya ya. Orang yang suka meminta pahala itu musyrik. Di mana letak musyriknya? Seakan-akan kita sudah menuduh Allah, Dia tidak bisa menghitung terhadap amal-amal perbuatan kita, maka kita minta bati kepada Allah. Bagi orang yang mukhlisin laudin, aku tidak peduli dikasih pahala atau tidak. Yang aku peduli adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khosya rabbah. Aku ridho engkau menjadi Tuhanku, agar supaya engkau ridho aku menjadi hambamu. Itulah jalan yang terbaik yang akan mendapatkan keberuntungan. Itu yang harusnya dikejar. Maka pada waktu sholat tarawih itu, maaf ya, ada orang mengatakan sholat tarawih, ada qiyamul lail, ada yang dinamakan disebut dengan sholat tahajud. Semua itu apa tarawih, apa tahajud itu adalah qiyamul lail. Itu namanya sholat malam. Pada waktu bulan puasa itu Rasulullah memberikan contoh qiyamul lail itu kalau tidak salah 3 hari Rasul memberikan contoh, yaitu bertarawih itu. Setelah itu Rasulullah tidak keluar lagi. Ditunggu para sahabat. Mana Rasulullah tidak keluar? Tidak keluar. Akhirnya sahabat meneruskan dengan diimami Abu Bakar. Setelah itu ditanyakan, kenapa Rasulullah tidak keluar? Aku memang sengaja khawatir agar supaya sholat tarawihnya itu menjadi wajib bagi umat Islam. Loh, takut menjadi beban. Maka karena apa? Karena Rasulullah itu menjadi hukum. Maaf ya, Rasulullah itu hukum. Diamnya, bicaranya, berjalannya, pikirannya itu menjadi kodifikasi hukum Allah. Kalau Rasulullah tidak, kata Allah, katanya, apa tidaknya Rasulullah Muhammad itu adalah tidakku. Paham ya? Marahnya Muhammad adalah marahku. Hukum. Makanya kalau Rasulullah itu pernah belajar hukum Anda? Belum. Baik, alhamdulillah sudah pernah belajar hukum. Maka saya tahu liku-liku paling tidak liku-liku hukum. Ya. Maka dia lengser 3 hari. Nah, makanya perdebatan itu ahli fikih berdebat.
Bukan sesuatu Rasulullah saja habis minggir. Tapi contohnya ada. Bagaimana kalau soalnya tidak tarawih? Akan tetapi saya bertahajud malam hari. Boleh. Kalau Anda bertahajud, maka Anda jangan ikut tarawih. Karena itu qiyamul lail. Silakanya sudah tarawih, nanti malam qiyamul lail. Kan ada ya, itu gak ada tuntunan nih. Saya pernah melihat ini di mana? Masjid Istiqlal. Saya pernah itikaf di Masjid Istiqlal dengan adik saya. Saya ingin nyoba, ingin tahu. Betulan Masjid Istiqlal. Sorenya tarawih. Udah gitu saya, karena saya tidak kemana-mana semalam di dalam masjid itu. Sahurnya di sekitar masjid itu. Malam-malam itu jam 12 atau jam 1 itu. Qiyamul lail. Berjamaah lagi. Ya, ini sudah berlebihan. Gak ada tuntunan nih di dalam zaman Rasul. Sungguhan, hadisnya hadis yang mana? Kan baik Pak, bukan masalah baik dan tidak, akan tetapi ada tuntunannya atau tidak. Tidak boleh berlebihan. Tadi kan, tuh pilihan. Anda mau tahajud, tahajud. Anda mau tarawih, tarawih. Dua-duanya adalah qiyamul lail. Nah, ada lagi ini. Saya ikut tarawih Pak. Ya. Tapi kemudian sebelum witir, ya, saya pulang. Kenapa? Agar supaya witirnya nanti saya sudah malam hari menjelang subuh. Boleh. Ya. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya. Tapi Abu Bakar melakukannya langsung witir. Karena apa? Takut kesiangan. Loh, semuanya ada riwayatnya. Silahkan mana yang mau dipilih, ya. Tapi tidak ada sholat malam itu, ada tarawih, ada qiyamul lail, ada tahajud. Kaono, pilih salah satu. Kapan turune? Seakan bojo nomi. Sing duwe bojo nom itu artinya manten baru. Kan bojone cek nom nih manten baru ya. Tarawih terus. Lu sungguhan Bu, Kanjeng Nabi itu saking kuatnya sholat malam, Aisyahnya sewot. Ya, bolak-balik sholat terus. Lah aku. Rasulullah kan ganteng. Aisyah ayu sih. Ya Rasulullah lah aku. Kan gitu. Kapan jatahku? Rak ngono sih. Sungguhan ini. Makanya kan nanti kapan-kapan seksual dalam Islam. Wah, baru menarik itu. Iya. Kajian malam Bu katanya. Joga ke arah-arah. Sungguhan. Sudah, itu nanti pilih ya. Yang sudah biasa kayak demikian, sekarang saatnya untuk memperbaiki. Maaf, di dalam masalah-masalah ini hukum dasarnya. Seluruh yang ada di atas muka bumi itu halalan toibah. Boleh dimakan, kecuali yang diharamkan. Paham? Itu. Yang diharamkan hanya 4. Sudah itu. Qurannya nasnya begitu. Itu menjadi hukum. Darah, bangkai, babi, binatang. Untuk keberhalaan. Kalau di dalam situ binatang yang disembelih tidak dengan nama Tuhan, tapi pengertiannya adalah binatang untuk persembahan berhalaan. Sekalipun itu pakai bismillah, tapi untuk berhala tetap haram. Paham ya? Hanya itu. Pak, biawak ya apa? Ya? Di dalam Quran tidak disebutkan. Pak, ada hadisnya. Dan sekarang posisi Quran dengan hadis tinggi mana? Quran jadi pegangan. Kalau sudah ada hukum di atas, hukum negara begitu. Kalau UUD sudah menyebutkan begitu, peraturan pemerintah tidak boleh menentang hukum di atas. Di atasnya itu caranya Anda belajar hukum, belajar fikih seperti itu. Yang ketiga, kita melakukan zakat. Namanya zakat fitrah dan zakat mal.
Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, dengan apa yang saya sampaikan ini akan memasuki bulan Ramadan, bulan penuh berkah, dengan visi dan misi yang baru, tujuan yang baru, sehingga keluar dari Ramadan itu dengan manusia yang baru, manusia yang lebih utuh di dalam memahami Islam, sehingga kita lebih bermanfaat untuk umat manusia seisinya. Ya, mudah-mudahan kehadiran pagi ini menjadi berkah untuk kita semua. Mudah-mudahan ibu bapak dirahmati, diampunin kesalahan-kesalahannya yang telah lalu dan yang akan datang.